sebelah kanan saya Bapak David Raharja yang saya tampilkan untuk yang kedua kali setelah kemarin tampil perdana. Ini kami merasa ada putusan yang sangat menyayat hati gitu ya, tidak memenuhi rasa keadilan dari PN Jakarta Pusat yang membebaskan saudari Echora Pramorgana Paras Putri. Nah, kasus ini memang dari awal bukan saya yang pegang gitu Pak ya, tetapi karena saya sekarang menjadi kuasa hukum dari Pak David, dari Ramoko, maka kami tetap mengatensi kasus-kasus yang lain, dan untuk proses kasasi ini pun tetap kita lakukan asistensi dan akan membantu, dan kami yakin di Mahkamah Agung insya Allah nanti akan dihukum. Adapun kasus yang di Polres Metro Jakarta Utara itu sekarang sedang berjalan, dan saya lebih pada opini publik dan melakukan komunikasi kepada pihak bank dari pusat, wilayah sampai cabang. Kemudian teman-teman semua, saya perkenalkan lagi di sebelah kiri saya Saudari Frida Ulianti Siregar. Frida Ulianti Siregar ini sebelah kiri saya didampingi oleh orang tuanya, Bapak apa Pak? Bapak Mulia Siregar. Saudara Frida Ulianti Siregar ini adalah ex karyawan dari saudari Denis Caryesta alias Denis Cadel, karena dia yang nulis kemarin di dalam jaket dia atau CV dia, Denis Cadel. Saudara Frida ini menghubungi saya tadi malam sekitar pukul 11. Karena itu undangannya menjadi saya perbaiki, saya elaborasi sambil menangis. Saudara Frida Ulianti Siregar ini minta tolong, gitu ya Frida ya, minta tolong untuk tolong satu orang dibantu kalau ada yang keluar masuk supaya pintu ditutup gitu otomatis. Aman Pak, aman Pak. Lah, katanya nanti baru dibagi. Nanti aja Bang. Kalian ini nggak kursi. Gak kompak kan Bang. Sambil jalan. Lanjut Bang. Dan Frida Ulianti ini bercerita bahwa dia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan 1136 tanggal 8 April 2025. Di sini diduga saudara Frida Ulianti Siregar melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dulu dilakukan. Dalam hati saya, apa jabatan si Frida ini sampai penggelapan dalam jabatan ini? Dan kira-kira berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar? Dan ternyata angkanya saya jadi ketawa mendengarnya. Nanti biar dijelaskan oleh Frida. Jadi teman-teman semua, sebagaimana undangan saya pada rekan-rekan semua bahwa hari ini kita akan melakukan preskon
kedua setelah Idul Fitri. Pertama, tanggapan Saudari Frida Ulianti Siregar selaku terlapor yang didampingi oleh saya, Dr. Ran, terkait LP Saudari Denis Caryesta dengan dugaan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, update atau info terbaru dari penyidik terkait LP Dr. Ran terhadap Saudari Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ketiga, tanggapan Dr. Ran atas statement dari Saudari Denis Caryesta di Polres Metro Jakarta Selatan terkait statusnya sebagai tersangka atas laporan saya, Dr. Ran, di Polda Sumatera Utara. Yang keempat, tanggapan Dr. Ran dan Bapak David Raharja terkait putusan bebas Saudari K atau Kejora, Oknum Marketing Bank BNI Cabang Veteran Jakarta Pusat oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diduga sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan lain-lain yang berkembang di dalam preskon ini. Baik, saudara-saudara sekalian, banyak orang yang bertanya, Pak Rasman, kenapa kok lebih nyaman melakukan preskon ketimbang melayani beberapa wartawan untuk wawancara? Maka jawaban saya, kalau saya harus layani 1, 2, misalnya Ira kemarin minta ngobrol, lalu mungkin Faisal nanti sampai datang ke hotel di Millennium, saya kan lebih nyaman begini dan rasanya lebih enak. Jadi terbangun satu komunikasi yang intens di antara kita. Nah, jadi gunanya apa? Supaya seluruhnya bisa di-cover dengan baik dan disampaikan secara komprehensif. Baik, saudara-saudara, sebelumnya juga kemarin sudah saya perkenalkan Saudari Rostina selaku Wakil Managing Partner Iram Law Firm menggantikan Saudara Aufar Al-Wafi Sembiring yang akan bertugas menjadi salah satu staf khusus Wali Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara, saya memang beberapa hari yang lalu sudah melihat di beranda handphone saya di beberapa statement yang muncul di YouTube tentang adanya sosok seseorang yang bernama Frida Ulianti Siregar. Bahkan saya melihat Frida ini, belum ketemu saya tuh ya, Frida ini datang ke kediaman Denis, begitu ya. Kemudian pintu dalam keadaan digembok, kemudian Denis datang, ya kalau nggak betul, kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya, dibuka, lalu kemudian di situ terjadi perdebatan bahwa kamu kenapa datang, begitu ya. Saya up dulu ke media baru kamu datang, kata dia. Terus kamu jawab, ini saya datang, begitu ya. Nah, terlepas dari itu, saya nggak begitu ikuti. Nah, ternyata Frida Ulianti Siregar ini adalah orang yang ikut mendampingi Denis Caryesta datang ke kantor saya memaki-maki istri saya dan saya. Dan bahkan Frida ini juga lah yang diduga disuruh oleh Denis Caryesta untuk mempreser istri saya. Gitu. Tapi disinilah saya buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa memilah dan memilih apa posisi Frida pada waktu itu dan apa posisi Frida pada hari ini. Karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, kalau menyakiti seseorang jangan sampai ke jantungnya, cukup luar-luarnya saja supaya gampang memaafkannya. Nah, saya menganggap Frida ini tidak perlu saya sakit hati dengan istri.
karena dia menjalankan perintah dari atasannya. Dan yang dia lakukan belum sampai akan menganiaya atau membunuh saya. Tapi kalau mungkin membunuh dan lain sebagainya mungkin sulit. Jadi Frida nggak usah khawatir, karena sejak tadi malam dia nangis terus. Sampai tadi juga dia nangis juga. Saya bilang kamu tenang, insya Allah kita akan buat bantuan. Sampailah kemarin siang saya lihat di berita dan dikirim oleh salah satu rekan-rekan wartawan bahwa Denis Caniesta mengomentari status tersangka dia yang sudah sekarang ada di Polda Sumatera Utara dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan berkasnya tetap akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang saya sangat marah. Tadi saya sudah bicara melalui chat WA dengan Dircyber Polda Sumatera Utara, rekan saya Kombes Pol Doni, dan beliau berjanji akan segera memproses ini, memenuhi semuanya untuk disidangkan. Adapun hal-hal lain itu nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan yang terukur dan teruji secara profesional di internal kepolisian. Nah, jadi saudara Uli dilaporkan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau penyalahgunaan wewenang. Dan karena itu saudara Uli menyatakan dia tidak melakukan itu dengan serta-merta. Begitu ya. Tapi ada beberapa kejanggalan yang justru hak dari saudara Uli itu tidak diberikan oleh saudari Denis Caniesta. Maka seperti apa penjelasan dari saudara Uli terkait dengan ini? Nah, Uli telah menunjuk saya per tadi malam, begitu ya, menjadi kuasa hukum. Dan di sini sekali lagi dalam rangka praduga tidak bersalah, tidak dalam rangka menilai, tidak dalam rangka memprovokasi, tapi menjalankan tugas kuasa. Saking mendesaknya tadi malam, surat kuasa ini diketik melalui WA ke saya, kemudian dibuat voice note, betul ya? Menunjuk saya. Saya tahu kekhawatiran dia ini, mungkin dia pikir Bang Rasman nggak mungkin mau bantu saya, karena dia mungkin merasa bersalah sudah WA istri saya, ikut ke kantor. Tapi saya tidak seperti itu. Dan saya hubungi secara fair klien kami, Pak David. Ya Pak David ya. Pak David, ini ada satu saya tambahkan, minta pengertiannya, dan orang susah kita bantu. Bayangin Bapak ini susah, apa kerja Pak? Sehari-hari Pak? Tani. Di daerah Bogor. Di Sumatera. Oh, Sanggul. Oh, Bapak tinggal di sana? Iya. Sekarang ini tani di sini. Pulang ke kampung? Oke. Nah, untuk ini saya akan tambahkan nanti penjelasan hukumnya seperti apa, dan biar saudara Frida yang akan menjelaskan, memaparkan tahun berapa mulai kerja, kenapa resign, kenapa sampai dituduh menggelapkan uang, kenapa dia melakukannya, pertimbangannya apa, alasannya apa. Silakan. Silakan. Saya pertama-tama saya sebenarnya sudah meminta maaf sama Bu Denis langsung juga, sama Ibu juga. Yang kencang suaranya. Pertama-tama saya sudah minta maaf juga tadi ya. Jadi saya ada mau itikat baik juga tadinya, pengen udah nggak usah dilanjutin lagi. Jadi saya mau jelasin dulu. Pertama kali saya kerja di situ 2022, saya diangkat jadi asistennya dia. 2022 saya bekerja seperti biasa. Pekerjaan saya itu job desk-nya itu pagi-pagi saya datang harus ngepost, terus habis itu saya ikut dia kalau keluar di Instagram, sebut dong. ya, ngepost di sosmednya dia, sosmed pribadinya, karena sosmed pribadinya itu dipercayakan sama saya.
Jadi semuanya itu yang ngepost itu saya, kadang dia. Jadi kalau misalkan dia belum bangun, mungkin saya yang ngepost. Terus saya yang ngepost, terus saya juga yang ikut dia keliling. Misalkan dia mau pergi keluar, saya ikut. Kalau misalkan nggak ada orang, saya yang videoin. Terus saya yang bantu-bantu buat fotonya juga. Terus saya juga di sana apa juga, saya juga memang packing cash juga. Terus saya juga di sana bekerja juga. Kadang-kadang kalau misalkan host live-nya lagi nggak ada, kadang-kadang saya ikut nongol. Ada juga nanti. Terus saya juga di sana kadang-kadang bantuin untuk ngitung stok Tiama. Terus aku juga di sana ikut dia. Ya pokoknya jobdesk aku seperti itu Pak kurang lebihnya. Terus aku juga di situ udah 3 tahun ini. Memang saya sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resignnya per tanggal 21 Maret. Jadi 21 Maret itu saya resign, mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin, tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar. Karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin kayak gitu. Cuman ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin pusing waktu itu. Kenapa? Karena saya harus cari brand, saya harus WhatsApp-WhatsAppin brand, terus saya juga harus jualan bunga. Terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagihannya langsung ke saya. Jadi saya sempat berantem sama beberapa konveksi waktu itu untuk belain dia Pak. Jadi itu saya mungkin pusing di situ. Tapi memang perusahaan katanya semua perusahaan pasti ada hutangnya. Ya oke, saya terima, mungkin itu pekerjaan saya, jobdesk saya. Cuma mungkin waktu itu saya pusing banget untuk mikirin kayak gitu hal-hal yang kayak gitu, yang untuk penagihan hutang ke saya, yang mungkin pekerjaan saya ya saya terima oke. Dari situ saya mengajukan resign melalui lisan. Selamat, saya senang mendengar aku. Di WhatsApp saya mengajukan resign. Memang saya tidak datang ke sana, mungkin karena saya tidak itu masih terbawa emosi. Saya nggak datang ke sana. Terus tiba-tiba malam-malam timnya ada WhatsApp saya minta lisin dong apa aja yang kan kamu belum serah terima, apa aja yang harus kamu serah terima ke anak-anak di sini. Itu saya lisin hutang piutang, terus brand yang lagi berjalan dan brand yang belum berjalan. Saya rinciin semuanya di WhatsApp. Mungkin itu terlewat, tapi nggak apa-apa. Malam-malam saya tulis itu di dia. Itulah bentuk serah terima saya. Mungkin memang itu tidak baik dicontoh mungkin karena harus datang langsung. Saya mengakui kesalahan saya karena memang itu saya salah tidak datang langsung. Tapi saya sudah minta maaf ke beliau juga. Habis itu saya nggak datang sampai 1 minggu, katanya ada pengancaman. Ya memang saya waktu itu bukan mengancam, tapi saya nanya masa iya kalau misalkan orang-orang nanya kenapa resign karena nggak digaji gitu. Memang salah satunya saya waktu itu minta duit komisi saya, komisi penjualan bunga sama endorsean saya selama bulan Februari, karena yang dia baru transfer ke saya itu senilai 5 juta. Aku mau jelasin lagi, mungkin yang beredar ini banyak yang bilang gajinya Frida 10 juta ya. Enggak, gaji saya itu cuma 5 juta selama 3 tahun saya kerja, itu cuma 5 juta. Tapi memang kalau saya dijualan komisinya dapat 3%. Itu sih mungkin mereka 3% apa 30%? 3% Pak. 3% dari setiap penjualan bunga atau penjualan endorsean yang lain-lain. Jadi kalau misalkan endorsannya dikit, ya mungkin saya nggak dapat full. Tapi kadang-kadang memang dia kasih saya bonus seperti itu. Mungkin karena kerjanya saya sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam, gitu Pak. Atau mungkin jam kerjanya saya di atas 12 jam. Akhirnya saya memang salah saya juga kalau transfernya waktu itu ada kostum gitu. Yang deposit itu
transfernya ke rekening saya memang, tapi di situ nanti ada rinciannya untuk apa saya udah bilang ke ibu waktu itu. Saya datang 2 kali. Saya pertama kali datang ke sana karena saya shock. Pertamanya saya kenapa ya kayak gini gitu Pak. Habis itu kedua kalinya saya datang ke sana lagi. Saya bawa orang tua saya dari hati saya yang paling dalam. Saya minta maaf sama dia, maksudnya saya kayak itikat baik aja kayak gitu. Kalau ada apa-apa yang mungkin yang menurut ibu kayak gimana, kan saya ada itikat baik. Saya datang ke sana, saya minta maaf, saya perlu kayak gitu sih. Tapi sampai kemarin akhirnya dilaporin juga ke Polres gitu. Maksudnya dari kejadian kayak gini dia cuma mikir kenapa ya, padahal aku udah 3 tahun bareng sama dia, terus susah senangnya udah bareng-bareng, terus apalagi mungkin karena aku udah udah terlalu apa ya Mbak ya, Tertekan. iya maksudnya dia juga kan jadi sampai gak boleh keluar rumah gara-gara viral ini. Malu. Iya, dia tuh gak berani keluar rumah gara-gara kayak gini. Terus beberapa pekerjaan yang ada di-share ke dia bilang, ini bener kamu ya? Itu maksudnya. Ini bukannya dia mau itikat balik kayak gini sama dia. Kalau pernah tahu 3 tahun lalu. Sudah. Oke, cukup. Saya tambahkan. Jadi perhitungan ini anaknya terbuka sekali ya, terbuka sekali karena memang saya minta kamu belajar. Ya kita mesti belajar terus ya, belajar dari kasus yang lain. Kalau kemarin ada kasusnya Iklim Hakim yang saya tanda tangani, artinya nggak tanda tangan kan gitu. Baru kemudian ini ada Fadel, udah bagus kita buat. Nah, jadi saya semua memang saya minta sekarang bicara jujur semua. Jadi kostum itu, jadi yang diributkan Dennis ini lebih kurang hanya 8.050.000 rupiah bos. Nah, supaya kalian tahu gitu. Saya kira tadi 80 juta atau 800 juta atau 8 miliar. Ini 8.050.000. Betul ya? Betul ya? Berdasarkan data ini kan? Nah, ini yang dilaporin. Jadi di sini ada transfer refund tanggal 20 Juli 2024 1.950.000 kostum. Kemudian 18 Oktober 2024 ada transfer refund karena dia mengelola kan. Nah, 700.000. Kemudian tanggal 12 bulan Desember 2024 ada refund 700.000 kostum semua ini. Tanggal 13 bulan Desember 2024 transfer refund 1.200.000. Baru tanggal 4 Maret tanggal 4 Maret 2025 ada transfer refund 3.500.000. Total 8.050.000 rupiah. Kenapa ini dia lakukan? Karena dia merasa ada hak dia yang tidak dibayar. Begitu kan? Ya kan? Ada hak yang tidak dibayar. Iya, makanya kamu harus tenang ya. Nah, meskipun begitu, karena dia sudah datang dengan keluarganya meminta maaf, maka dengan niat baik, dengan iktikat baik, kemarin jam 11 sebelum Dennis membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, itu sudah ditransfer oleh Frida kepada rekening Dennis Caliesta yaitu 3.500.000. Total yang tersisa 4.550.000. Masa 4 juta sampai heboh satu Indonesia dan mengganggu kehidupan dia di luar. Dulu kamu Dennis bilang-bilang saya ini tidak perhatian sama karyawan, menelantarkan karyawan, dan seluruh karyawan itu
Tidak satu pun yang tidak datang ke saya minta maaf. Minta kerja kembali, termasuk ajudan, sopir, ada semua. Saya tidak mau. Karena sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Beda dengan orang yang ada masalah begini. Nah ternyata ini 4 juta rupiah kok. Kalau memang kemarin menganggap ini besar sekali sehingga terganggu, karena kalau dari bahasa dia saya lihat nanti akan ketahuan berapa semua jumlahnya. Ada di sini, mana dokumen kamu itu? Nah, ada semua dokumennya. Kan katanya nanti di rekening koran akan ketahuan. Gua yang capek, dia yang kaya, kan begitu. Bagaimana mau kaya 8 juta? Sudah bayar 3.500.000, 4 juta dapat apa? Makanya kalau kita membranding diri kita seolah-olah kita orang paling bersih, orang paling baik, paling perhatian, faktanya begini. Anak ini bicara sendiri, saya mohon maaf ya Pak, saya yang ikut kemarin dengan Bu Denis, saya mohon maaf ya Bu, saya yang WA Ibu. Kita memaklumi. Nah, meski sudah dikembalikan, dia punya hak juga menurut dia nih. Gaji yang baru ditransfer itu baru 5 juta ya. Hah? 5 juta. Sisa komisi yang belum ditransfer, komisi kamu kan, yang 3% itu kan, sisa komisi yang belum ditransfer oleh Denis 7.800.000. Kalau 7.800.000 dikurang 4.550.000, dapatnya berapa? Siapa sebenarnya yang rugi di persoalan ini? Denis atau Frida? Tak hebohnya satu Indonesia. Kemudian bulan Maret 2025 Frida ini kerja sampai tanggal 21 Maret, 16 hari kerja belum dibayar. Belum. Lah saya dulu sampai datang ke Medan ke rumah saya, kirim surat ke kantor saya, katanya saya nggak bayar gaji mantan aspri saya. Ada 14 hari kerja. Lah, ini 16 hari. Jadi Tuhan itu maha adil, sehingga terbuka semuanya. Nah kemudian setelah dia merasa dia nggak nyaman dong, ini kok janjinya saya dapat fee kok nggak dikasih. Nah, sampai saya tanya, itu handphone katanya kamu diberikan 10 juta. Betul ya? iPhone 13 ya? Saya tanya tadi, ternyata iPhone-nya sudah kamu kembaliin. Iya, yang iPhone cantor itu yang iPhone 3 bawah. Sudah dikembaliin. Terus ada lagi dikasih apa lagi yang kamu kembaliin? Tas. Tas. Obat itu. Tas apa itu? Tas ransel sama tas yang kayak Berapa puluh juta itu harganya satu? Ranselnya merek apa? Coach, Hermes. beli di Itali, Pak. Dia beli di Itali. Iya. Tapi udah kamu balikin. Udah, Pak. Ya udah, kalau udah ngasih aja, ngapa dibalik-balikin? Kita nggak pernah begitu-gitu. Jadi intinya teman-teman penegak hukum, kami akan hadapi, kami akan jalani proses hukum ini. Begitu ya Frida ya. Tapi lewat kesempatan ini saya minta Denis sebaiknya cabutlah laporan itu. Masa gara-gara segini sampai orang tuanya dari kampung datang. Kan sudah 3 tahun bareng kau. Terus ikut lagi nyerang-nyerang istri saya. Ya, itu nggak bisa dibayar. Dan tentang yang lain-lain nanti saya akan dalami semua. Saya kira itu terkait dengan ini kami akan tunggu panggilannya dan nanti saya akan dampingi. Nah, kalau sudah ada pemberian uang sebagai niat baik, maka harusnya ini selesai di restoratif justice. Tidak perlu diperpanjang persoalan ini. Supaya dana-dana itu ada segini tadi, print out dari rekening koran, dan jumlahnya tetap segini kan. Kalau melihat banyaknya tadi, saya kira tadi 20 miliar gitu kan. Ternyata 4.550.000 bro.
Barangkali itu. Nah, yang kedua, nanti kalau ada pertanyaannya, saya persilakan kepada Pak David. Saya ini menangani kasus dari semuanya. Tolong kalian lihat juga bahwa ini tidak semuanya kita melulu ke entertain. Tapi saya sebagai public figure ingin juga diliput dan terutama berita-berita news, ada yang ya misalnya Kumparan, Detik dan lain-lain. Jangan dimatiin tuh. Bisa. Enggak bang, ini mau ganti tema bang, ganti tema. Kalian Tahuan tuh bang. gini. Saya public figure. Idealnya kasus yang saya pegang harus menjadi perhatian kita semua. Dan menolong itu, memberitakan hajat orang, pahalanya besar bos. Kalau lihat saya ini banyak yang ganggu saya, tapi alhamdulillah masih. Nah, ini ada putusan pengadilan PN Jakarta Pusat yang mengagetkan saya. Saya pernah jelaskan kepada teman-teman semua, Pak David ini pernah melakukan pinjaman bank BRI Veteran Jakarta Pusat karena resesi ekonomi COVID. Lalu dia agunkan kediaman beliau. Lebih kurang 9 miliar kalau diaprisalkan. Lalu kemudian pada waktu itu dia mulai berpikir untuk tidak lagi terbebani hutang bunga bulanan, maka beliau ini berpikir kewajiban bulanan, maka dia berpikir dan keluarga menyerahkan rumah dimaksud. Dan totalnya itu juga mencukupi, bahkan melebihi. Nah, tetapi ternyata niat baik ini berubah jadi petaka. Nah, alhasil beliau pada satu kesempatan ingin membeli satu mobil karena dia menjadi seorang nasabah yang baik di beberapa bank termasuk BCA, maka Pak David ini mengajukan pinjaman. Mengajukan kendaraan untuk leasing. Ditolak oleh BCA dengan catatan beliau ini checking BI-nya itu bermasalah. Sehingga beliau cari tahu, dilaporkan ke Polda Metro, itulah laporannya sudah tersangka, disidangkan. Dituntut 9 bulan oleh jaksa penuntut umum, tiba-tiba divonis bebas. Katanya terbukti melakukan perbuatan pidana, terbukti melakukan pelanggaran pidana, tapi tidak merupakan perbuatan pidana. Kan aneh juga. Nah, untuk ini poin-poinnya ada. Saya persilakan Pak David untuk menjelaskannya. Ya. Terima kasih, Bang. Jadi saya hanya menyampaikan terkait putusan kemarin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara di mana saya sebagai pelapor dan ada oknum Bank BRI yang sudah jadi tersangka dan terdakwa. Namun saat pembacaan vonis mendapatkan vonis bebas dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menurut saya itu sangat jauh dari rasa keadilan, dan Hakim banyak mengabaikan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan. Yang jelas-jelas pemalsuannya itu ada, pemalsuannya itu sudah terbukti, cuma dianggap itu adalah administrasi. Menurut saya lucu sekali, pemalsuan itu jelas tindak pidana, tidak bisa jadi ranah administrasi. Jadi, namun ya kita menghormati proses hukum. Saat ini kita sedang mengajukan kasasi. Ya, mudah-mudahan hakim tingkat kasasi nanti lebih bertindak sesuai dengan fakta maupun memenuhi rasa keadilan terhadap korban, yaitu saya. Nah, demikian aja. Oke. Jadi sekarang ada kasus yang sedang bergulir di Polres Metro Jakarta Utara. Oh iya, tambah. Dengan tersangka kepala atau pinca, ya istilahnya itu pimpinan cabang Bank BRI Jakarta Pusat, yaitu veteran Bapak Didik, ya. Bapak Didik Harian
Tri Haryanto. Nah, ini saya mendesak agar pihak BRI wilayah DKI untuk mencopot yang bersangkutan dan memproses secara etik. Begitu juga dengan pusat. Ini sekarang status tersangka, makanya ini kita kawal. Dan proses hukum di Polres Jakarta Utara kita pantau, dan saya tidak masuk ke ranah itu karena itu biar masuk oleh Pak David. Saya untuk media dan juga untuk secara organisatoris di lingkungan BEM. Bila perlu ini saya bawa ke Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kenapa? Karena kejahatan begini tidak boleh kita biarkan. Dan ini akan sangat merugikan sekali. Bayangkan orang yang menjadi kreditur gitu ya, lalu kemudian sudah mengorbankan banyak materi, dalam hal ini rumah, kemudian usaha sudah terganggu gara-gara COVID, malah dikenai seperti ini. Nah, inilah sikap dari kami. Maka kita berdiskusi panjang lebar bahwa tentang kasus Kejora dan Didik kami akan pantau, akan kami update bila perlu, ini day to day atau week to week. Kita akan selalu info, dan saya akan meminta agar kasus ini benar-benar diatensi. Dan insya Allah ini akan tetap kita komunikasikan dengan teman-teman media agar ini tetap diliput, dan saya akan secara berkala menyampaikan di media sosial yang saya miliki. Nah, tentang adanya nanti wawancara khusus dari beberapa media, saya mengucapkan terima kasih untuk mengangkat kasus ini, karena saya percaya teman-teman media semua tidak melulu juga entertain. Misalnya rasis, misalnya intens, cumi-cumi, kumparan, detik, ya kumparan ada kumparan. Sudah saya info. Grid mana grid? Grid juga. Ya saya kira saya minta tolong teman-teman semua dibantu agar kasus ini menjadi terang, dan kalau merujuk pada penetapan tersangka, saya yakin 4 bahkan 5 orang lagi akan tersangka di kasus ini. Sehingga klien kami ini mengalami kerugian lebih kurang 40 miliar. Nah, dan ini mencemarkan nama baik beliau. Ini bukan perkara uang lagi, sama dengan apa yang dialami oleh Frida. Akibat dari ini, nama beliau jadi jelek. Dan kalau seorang pebisnis, tiba-tiba BI checkingnya bermasalah, dia menjadi sulit, bos, mendapat trust. Nah, begitu juga dengan si Frida. Terganggu semua pekerjaan dia. Ya itulah yang dialami oleh para orang yang kemarin mengkhianati saya, lalu kemudian minta kerja ke saya. Kan gak mungkin saya terima. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sehingga inilah persoalan yang mendasar. Jadi dalam kasus ini kami akan kejar terus supaya terangnya peristiwa hukum ini, ada apa di balik putusan ini. Ya, kita sekali lagi mengkritisi supaya semuanya berjalan dan orang yang mencari keadilan dapat menemukan keadilan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentang laporan saya terhadap Nikita Mirzani. Kemarin sore saya dihubungi oleh penyidik. Ingat ya, saya dihubungi oleh penyidik, dan penyidik sudah menyampaikan bahwa segera melakukan gelar tanpa harus memeriksa Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani diperiksa tidak mau. Kemarin katanya janji akan didampingi oleh kuasa hukumnya. Lalu kemudian dengan banyak alasan, ya sudah, penyidik ambil sikap. Nah, jadi saya tanya, saya nggak sabar lagi ini, saya bilang minggu ini insya Allah clear. Begitu naik sidik, saya info kepada kalian. Jangan ada barter-barteran, bos, kasih es krim. Ya, saudara Ardian, saya ingatkan, saya dapat bocoran diduga. Ya, ada yang mencoba memaksakan kasus ini untuk dibarter.
seolah-olah saya dan istri saya melakukan pengeroyokan. Apa yang dikeroyok? Saya yang duduk, dia yang datang. CCTV ada, dia yang dorong istri saya. Dan saya yang berdarah. Jangan dimain-mainkan, bos. Ya. Jadi jangan kalian pikir kita diam. Saya ada laporan terhadap saya akan patuhi, saya akan berikan keterangan. Itu saya. Laporan Nikita Mirzani, saya diperiksa, saya akan datang. Istri saya sudah diperiksa. Nah, hati-hati. Saya sudah ingatkan Pak Kapolres. Pak Kapolres bilang, bang, saya akan atensi dan saya akan info ke Kasat. Saya bilang, Adinda, saya meragukan Kasat Reskrim Adinda. Karena saya lihat ini tidak belajar dari 2 kasat sebelumnya. Masa kalian tidak juga bercermin? Begitu besar masalah Bintoro, Gogo Galesung, Zulfikar. Ya. Jangan. Saya dalam minggu ini tidak juga clear, saya akan bergerak sampai ke Kompolnas, sampai ke Propam dan Kapolri. Nah. Kemudian tentang Denis Caryesta. Denis Caryesta, ini laporan saya, ini laporan Frida tadi dia dilaporkan. Laporan saya terhadap Denis Caryesta, saya sudah menerima SP2HP. SP2HP dari Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Siber. Baru saya terima 2 hari yang lalu dengan menyatakan bahwa hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan dilakukan pemeriksaan ke beberapa orang. Nah, tetapi di dalam poin-poin ini saya sudah menduga keras dari awal bahwa ada dugaan something wrong. Nah, dan ternyata itu tadi saya sebenarnya sudah menemukan data itu, tapi diperkuat dengan data yang tadi bahwa ada sesuatu. Itu yang saya katakan. Ini akan mengungkap semuanya apa dan mengapa. Jangan sampai orang-orang yang begitu ingin Polri presisi kalian cederai, dan kalau saya bersuara akan terungkap semua. Jadi ingat, tadi juga sudah WA dengan Dir Cyber Pak Kombes Doni, beliau bilang, bang, percayakan. Iya, saya percayakan. Pasti ada sesuatu yang dibalik ini, kenapa berkasnya terlalu lama untuk segera disidangkan. Nah, ini sudah status tersangka yang saya laporkan. Barangkali itu. Adapun tentang Pak Ridwan Kamil dan LM yang dikomentari kemarin, ya saya melihat banyak yang respon, dan sekali lagi saya mendukung agar Pak RK mengambil tindakan hukum terhadap saudari LM dan adik saya artis AA jika diperlukan untuk nanti membuka lebih terangnya peristiwa ini. Saya juga insya Allah berkenan untuk membantu. Bukan menyuruh seseorang. Ada si pengacara hitam kumal yang sudah pasang 3 ring di jantung, sudah ditemukan penyakit di levernya, benana, olahraga tiap pagi, komen, menyuruh Pak RK, ayo ikut gua dansa-dansa, nanti juga hilang beritanya. Apa dia anggap? Ini bukan untuk permainan sehingga mendapat kritik yang pedas dari senior kami Bang Morakarta Simatupang. Makanya saya pikir ini orang apaan gitu. Bukan olahraga untuk kesehatan tapi jadi ngoceh-ngoceh dia. Waduh, ini bahaya juga ini gitu. Setelah lagi gini-gini, sebelah kiri naik-naik begini, gerak-gerak terus. Saya kira itu dari kami. Silakan jika ada pertanyaan. Bang, yang soal Denis dong bang, kan dia ngaku. Sudah disampaikan kemarin SP2HP. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Di sini 11 Maret baru nyampe ke saya beberapa hari yang lalu. Dan saya akan ungkap di balik-balik ini nanti semua. Kenapa begini? Nah, itu tadi. Jadi ini selesai ini kau dipanggil dan disidangkan. Ya, ini ditandatangani oleh Anggi Siahaan.
Kompol selaku pejabat sementara Kasubdit 2 Polda Sumatera Utara. Nah, kenapa begini lama? Saya sudah punya data, tapi diperkuat lagi tadi oleh data baru. Saya kira untuk Dennis, saya tetap akan kejar. Kita nggak ada urusan mau dia beranak nggak beranak, anaknya jelas siapa ayahnya atau tidak, saya nggak ada urusan. Yang penting mulut si Dennis ini dengan mulut si Nikita Mirzani ini mesti ditutup supaya tidak mulut ini terlalu besar. Begitu juga dengan si Hotman ini yang songong ini, kita akan lawan. Karena seminggu sekali kalau nggak posting saya kayaknya sakit dia. Makanya saya pikir orang biasanya kalau lari 10 kilo kan napasnya masih bisa tenang kan? Ini enggak. Kalau mati saya ini belum lari aja udah begini. Baru pegang bahu begini sudah sakit. Bagaimana kalau ditoyor? Itu, yang lain? Fadil dong Kang. Yang kemarin dibilang abang kerja agak maksimal soal penahanan Fadil itu Bang. Alasan dia mungkin tidak menunjuk abang lagi. Saya mengerti perasaan dari keluarga Majide. Dan saya kira mereka sudah pasti tahu sikap saya kemarin. Saya ingatkan jangan offside. Setiap Selasa, Kamis, saya tahu mereka jemu. Dan saya akan pantau pembicaraan mereka. Pembicaraan yang kemarin nggak ada yang offside itu Faisal. Dan kau pancing saya. Tapi kalau offside, saya akan ambil tindakan. Betul. Kalau offside, ya sudah. Sekarang saya minta keluarga Majide itu tagih janji pengacara itu. Kan dibawa ke saya beberapa nama. Diberitahu pengacara itu katanya bisa menangguhkan bahkan SP3. Ya kalau itu SP3 saya juga mau belajar sama pengacara itu. Nah ternyata sekarang bukan SP3 nih, yang akan ada nanti P21. Nah jadi saya kira saya minta agar keluarga Majide fokus menagih janji. Dan poin yang mengatakan bahwa banyak pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadil itu dari Pak Umar dan keluarganya. Dan itu kita dengar. Jadi karena itulah setiap klien saya kalau udah viral, misalnya Frida, oh nanti selesai dari sini Pak David datang hubungi Frida, ini begini kami ini nanti Pak apa sih begitu. Tapi kita yang di awal, makanya Frida saya bilang tidak boleh cabut, benar nggak? Nah, jadi akan banyak ini. Mungkin ada fenomena begitu sekarang. Biarlah saya, yang penting ini. Gitu. Nah, oke, yang lain? Pak David, ada mau nanya Pak David? Ya. Yang mungkin perkara Pak David itu kan yang kita tahu kan ada pelanggaran juga dari Ombudsman itu. Ombudsman, Pak David, enggak. Jadi kalau yang di Polres Jakarta Utara tadi sudah dijelaskan sebelumnya sudah ditemukan satu tersangka, yaitu Kepala Cabang BRI Cabang Veteran, Saudara Didik. Dan kemarin mendapat informasi dari penyidik Polres Jakarta Utara sudah sempat dilayangkan panggilan pertama untuk diperiksa sebagai tersangka sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Jadi saya menanyakan perkembangannya tadi pagi, diinfokan bahwa akan dipanggil kembali yang kedua kali untuk diperiksa untuk hadir sebagai tersangka. Kalau tidak jemput paksa itu. Ya kemungkinan itu ranahnya penyidik lah, saya nggak bisa intervensi. Ya, prinsip kami mengejar agar jangan saja satu, tapi yang lain. Karena diduga ada pemufakatan jahat, ada mens rea yang mengorbankan, menyebabkan klien kami itu hidup. Jadi memang itu harus dikejar. Jadi satu lagi untuk yang kemarin Kejora itu masih. Iya, dalam proses pengajuan memori kasasi. Memori kasasi ini juga kita akan asistensi supaya kelihatan gitu, supaya menghilangkan, maaf ya, dugaan ada, biasalah ada dugaan nanti ini kerjasama dengan ini gitu-gitu. Tapi Pak David ini orangnya dia nggak mau terungkap begitu saja. Dia nggak mau langsung ungkap. Jadi yang pasti kecurigaan kita akan pantau. Jadi ini kasus memang harus kita kejar dan saya berharap teman-teman terutama dan
Dan minggu depan itu saya sudah gerak lagi ke bank, mengantar surat dan lain sebagainya. Dan sidang saya dengan Hotman itu Kamis depan, besok Kamis, minggu lagi akan tempur lagi di sana. Itu wartawan itu ada satu lagi katanya, tambah yang lain. Saya nggak tahu siapa itu wartawannya. Oke, cukup. Cukup. Terima kasih. Yang post yang sesuai yang di yang di surat RT-nya itu ada itu yang tadi didistribusin tanggal 20 dan 7 1.350.000, terus tanggal 18 bulan 10 2024 itu ada THR refund juga 700.000, terus tanggal 12/12/24 itu juga refund juga 700.000, terus tanggal 13/12/2024 itu 1.200.000, sama 4 bulan 3 itu refund juga 3.500.000. Supaya 8 juta 50.000. Kasih lihat ini. Kemarin. Kemarin jam 11 siang. Tapi ini juga gaji dia belum dibayar loh. Komisi Pak. Komisi 5 juta. Gaji yang ditransfer ke saya Baru 5 juta. Sisa komisi 7.800.000. 7.800 kurang 4 setengah, masih ada 3 juta lagi. Coba tunjukin Mbak. Tunjukin ini dong. Bang, aku kan pakai Iya. Mana mau tunjukin? Benar. Kenapa? kalau nanti dari pihak dia tetap jualan maunya harus tidak kata kecil apa mau tetap berdamai atau gimana? Ya, kalau saya mengharapkan agar Dennis tak perlu memperpanjang ini, gitu ya. Iya Pak. Tapi kalau dia tetap perpanjang ya gimana? Ya kita tetap harus ada. Dia mempunyai ada bukti-bukti. Tapi ingatkan bahwa ini angka segini gitu loh. Bang itu Mbak, sudah dilaporkan setelah ada pembayaran itu? Belum, sebelum. Jadi masih Maksudnya dia sudah transfer kemarin jam 11, baru jam 1-an baru sampai ke Polres dia. Jadi waktu diberi apa sisa berapa utangnya sebetulnya? Bukan sisa. Ya kan sudah dibayar. Kalau lihat dari sini tinggal 4.500.000. Kalau tinggal Tapi dia punya komisi 7.800.000. Malah balik. Malah harusnya itu Denny yang harus bayar. Nah, yang maksud saya kasus yang ini kok hebohnya satu Indonesia. Itu loh. Tapi nggak apa-apa kan, dengan ini Tuhan mempertemukan saya dengan Frida. Supaya nggak ada orang yang semena memperlakukan anggota atau karyawannya yang selama ini dia merasa terus, dan saya lah yang jahat kepada karyawan saya, kira-kira gitu. Kan dia punya statement bang, ngasih jajaran atau ngasih ingatan bang. Apa itu? Handphone diminta, tas diminta, orang tuanya udah datang baik-baik, terus lanjut perkaranya. Dugaan penggelapan dalam jabatan lagi ngeri saya mendengarnya. Ternyata tinggal 4.500.000. Dia nggak bilang tuh, saya udah transfer, saya udah transfer 3.500.000, nggak ada dia ngomong itu kemarin. Ya, dia kan statement dia. Nggak ada, harusnya fair dong, udah ditransfer, tinggal 4.500.000, ya udah kamu kembaliin aja lah. Kan enak. Bang, ada niat balik nggak sih bang? Dia dipublish kan video itu atau melaporkan balik? Ya kita belum sampai ke sana lah. Belum sampai untuk fitnah pencemaran nama baik, tidak usah. Kita hadapi aja ini dulu. Nanti kalau itu sudah selesai baru kita. Oke? Oke. Udah. Oke.